Halo semuanya, kembali lagi di video analisa fundamental dan kalender ekonomi bersama Amandana. Ini adalah analisa fundamental yang berlaku dari tanggal 13 sampai 17 Juni 2022. Nah, sebelum kita mulai ke dalam apa yang terjadi di minggu lalu dan apa yang terjadi di minggu depan, seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dulu videonya, di-subscribe, dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya perlu untuk mengetahui analisa fundamental dan kalender ekonomi apa saja yang terjadi di minggu lalu dan yang akan terjadi di minggu depan untuk minggu ini. Oke, nah sebelum kita masuk ke dalam presentasinya, lebih ke dalam videonya, jika teman-teman ingin bergabung bersama kami ke dalam channel Telegram Amandana, teman-teman bisa langsung ke kolom deskripsi di bawah untuk lihat link channel Telegram Amandana seperti yang teman-teman lihat di layar sekarang. Nanti di sana teman-teman bisa mendapatkan sinyal gratis tentunya, lalu ada analisa market secara gratis juga, lalu ada edukasi forex secara gratis yang biasanya diberikan setiap hari Kamis malam melalui Zoom, dan juga biasanya akan ada live trading ataupun live analisa setiap hari Selasa dan Kamis juga di channel YouTube-nya Amandana. Jadi, kalau yang ingin mendapatkan sinyal forex secara gratis, itu teman-teman bisa langsung ke channel Telegram Amandana. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Jangan lupa diklik ya, dan join bersama kami di channel Telegram Amandana. Oke, sekarang kita langsung aja ke dalam apa yang terjadi di minggu kemarin ya. Kita lihat di minggu kemarin dulu. Jadi di minggu kemarin itu, di hari Senin kita tidak dapat gerakan sama sekali, lebih tepatnya di hari pagi hari dan di sore hari karena Australia, New Zealand, dan Euro itu libur bank-banknya. Lalu di hari Selasa ini kita ada RBA interest rate decision yang dimana ternyata RBA menaikkan suku bunganya sebesar 0,85% dari yang sebelumnya hanya 0,35%. Nanti lebih jelasnya akan kita bahas di note juga. Lalu di sore harinya kita ada composite service PMI, itu bagus-bagus juga. Lalu di EFI PMI-nya untuk Kanada bagus juga. Lalu di hari Kamis itu kita ada ECB interest rate decision. Itu memang tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan. Tapi di sini kita akan bahas nanti sedikit di ECB press conference-nya. Dan nanti kita akan lihat juga bersama mengenai pidato dari Presiden ECB yaitu Christine Lagarde, yang dimana memberitahukan hal-hal yang penting yang mungkin bisa teman-teman jadikan patokan untuk di bulan depan ataupun di 2 bulan lagi, karena faktor penentunya di sana nanti seperti itu. Lalu di malam hari kita ada unemployment claims, ternyata cukup banyak, ternyata jumlah orang yang menganggur di Amerika sebesar 229.000. Nah di hari Jumat kita ada CPI number dan core CPI. Nah, di sini ternyata jumlah tingkat inflasi tahunan itu yang semulanya hanya 8,1 dan diperkirakan hanya naik menjadi 8,3, ternyata ujung-ujungnya itu naik sampai menjadi 8,6%. Dan core CPI itu naik juga menjadi 6%. Nah, apa dampaknya jika teman-teman yang trading kemarin malam itu di hari Jumat malam, lebih tepatnya di jam 7, jam 8, jam 9, itu pasti USD mengalami penguatan. Itu nanti kita akan bahas nanti di notes-nya juga di akhir ini. Lalu di Kanada kita ada unemployment change, itu ternyata naik 39.000 dan jumlah orang menganggur ternyata turun menjadi 5,1%. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang terjadi di minggu ini. Di hari Senin kita tidak ada apa ya, karena di hari Senin itu memang tidak ada bank yang libur, tetapi dari segi kalender ekonomi tidak begitu banyak ada kejadian yang begitu penting. Di hari Selasa kita ada NFP versi Inggris, yaitu yang namanya Average Earning Index plus bonus, lalu ada climate count change, unemployment change, dan unemployment rate. Jadi di sini angka-angkanya kemungkinan bisa berubah mengikuti misalnya H-1 kemungkinan angkanya ini bisa berubah ya, seperti itu. Yang dimana tingkat pendapatan rata-rata plus bonus itu naik diperkirakan yaitu 7,6%, lalu jumlah orang yang menganggur itu turun menjadi minus 42, dan jumlah orang yang bekerja sudah naik menjadi 100.000 dan jumlah tingkat pengangguran turun menjadi 3,6%. Nah, untuk di sore hari kita ada Jerman Economic Sentiment yang dimana mengalami penguatan, sebelumnya adalah 34,3, diperkirakan akan naik menjadi 2,7.
dilepas dari minus 34, yaitu naik menjadi minus 27 atau bahkan lebih. Lalu di malam hari kita ada Production Price Index, yang dimana dibarengi dengan, kalau kita tahu angka CPI number-nya itu naik, pasti PPI juga pasti naik. Jadi ini memang pasti akan naik biasanya, seperti itu. Lalu di hari Rabu kita ada core retail sales untuk US dollar. Ini di hari Rabu kita cuma ada satu di malam hari, yaitu tentang US dollar aja, yaitu core retail sales, yaitu diperkirakan naik menjadi 0,8, lalu retail sales-nya diperkirakan akan turun, lalu ekspor importnya diperkirakan akan turun juga, seperti itu. Nah, di sini yang begitu pentingnya adalah di hari Kamisnya, Kamis pagi jam 2 pagi. Ini ingat ya, di sini GMT plus 8. Jadi kalau teman-teman yang tinggal di daerah waktu Indonesia Barat atau WIB, itu berarti jam 1 pagi. Jadi di hari Kamis dini hari jam 2 waktu Indonesia Tengah, itu kita ada FOMC, Economic Projection, FOMC Statement, Interest Rate Decision, dan Press Conference. Nah, di sini ada sedikit keraguan mengenai apa yang terjadi di angka inflasi yang sudah saya berikan di slide sebelumnya. Yang dimana kalau kita lihat di sini interest rate decision dari The Fed yang sebelumnya hanya 1%, diperkirakan akan naik menjadi 1,5%, tetapi di sini ada keraguan-keraguan karena munculnya angka inflasi yang di luar ekspektasi, yaitu yang tadi 8,6%. Jadi kita akan lihat nanti bagaimana hasil dari The Fed interest rate decision, dan lebih tepatnya kita akan menunggu press conference tanggapan dari Jerome Powell tentang angka inflasi yang mencapai 8,6%, data inflasi yang kemarin. Apakah itu akan mengubah pandangannya atau tidak? Kita akan lihat nanti di notes, dan kita juga akan lihat nanti di hari H-nya, di hari Kamis jam 2:30 untuk yang press conference-nya. Lalu di pagi hari kita ada GDP untuk di New Zealand sebesar 0,6% perkiraannya, which is itu berarti turun dari sebelumnya hanya sebesar 3%. Lalu untuk di Australia dollar kita ada employment change dan unemployment rate, yang dimana itu bagus, yang dimana employment change-nya ini naik 25.000 dan tingkat pengangguran turun menjadi 3,8%. Nah, di hari Kamisnya juga kita ada full ya, berarti di hari Kamis ini kita banyak sekali ada kejadian dimulai dari pagi hari, di tepatnya subuh sampai ke malam hari, yang dimana subuh itu untuk US dollar, dan di malam hari ditutup juga dengan US dollar sendiri. Nah, di sore hari kita ada S&P interest rate decision yang sebelumnya itu minus 0,75%, dan perkiraannya ini belum tahu berapa. Lalu di sore hari kita ada BOE interest rate decision, yang dimana ini kemungkinan perkiraannya akan naik jadi 1,25%, dan untuk rate foods-nya ataupun jumlah member dari BOE sebelumnya adalah 900, yang dimana berarti ke-9 dari anggota BOE itu setuju untuk menaikkan suku bunga. Nanti kita akan lihat apakah perkiraannya akan sama 900 atau tidak, seperti itu. Lalu di malam hari kita ada Philadelphia Fed Manufacturing Index, Building Permits, dan Unemployment Claim seperti biasa yang ada di hari Kamis. Di hari Jumat kita ada Monetary Policy Statement dari Jepang dan BOJ Press Conference. Ini jadwalnya masih tentatif, kita belum tahu seberapa, lebih tepatnya jam berapa akan dimulai ya. Jadi ditunggu aja di hari Jumatnya itu di kalendernya, seperti itu. Di sini salah, sebenarnya di sini tidak ada minus sebenarnya di sini ya. Lalu di Euro kita ada CPI number 8,1 dan core CPI 3,8. Apakah akan berubah atau tidak? Ini kita akan lihat nanti di hari Jumat, seperti itu. Nah, di sini akan saya bahas tentang notes yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, notes yang pertama adalah BOJ bersumpah untuk tidak akan merubah kebijakan moneternya untuk saat ini karena ekonomi sedang masa pemulihan dari pandemi. Seperti yang kita tahu bahwa BOJ tetap menerapkan ultra low monetary policy, yang dimana itu membuat yen mengalami pelemahan yang sangat signifikan, drastis. Yang dimana kalau kita lihat semua pair yen itu mengalami penguatan dimulai dari US dollar yen,
Lalu ada Euro Yen, Pound Yen, Aussie Yen, bahkan Kanada Yen dan juga Swiss franc Yen itu mengalami penguatan yang sangat luar biasa naiknya. Bahkan sempat mengalami koreksi tapi cenderung masih sangat bullish sekali untuk saat ini. Dan di sini walaupun yen itu melemah, Bank of Jepang sendiri tidak mau mengambil sikap apa-apa untuk saat ini karena memang perekonomian di Jepang itu masih perlahan pemulih karena dampak dari pandemi itu sangat luar biasa sekali di Jepang. Kalau dilihat dari data inflasi, memang untuk saat ini data inflasi di Jepang itu hanya naik sedikit dari perkiraan, yaitu untuk saat ini inflasi di Jepang itu sebesar 2,1% per tahunnya. Yang dimana kalau dilihat dari angka yang ditoleransi oleh BOJ yaitu sama seperti bank-bank yang lain, yaitu hanya sebesar 2% aja. Jadi untuk saat ini BOJ belum ada tindakan apa-apa mengenai melemahnya yen terhadap semua mata uang seperti itu. Jadi bisa dibilang semua yang berhubungan dengan pair yen itu masih bersifat bullish. Jikapun ada mengalami penurunan, itu hanyalah berarti hanya sekedar koreksi aja seperti itu, atau aksi profit taking dari para pasukan bullish. Nomor 2, RBA menaikkan suku bunganya sebesar 50 basis poin seperti sudah saya kasih lihat tadi, yang dimana 50 basis poin itu di luar perkiraan para investor yang bertaruh sebesar 25 atau 40 basis poin. Seperti yang sudah saya katakan di minggu lalu bahwa perkiraan ada isu yang dimana perkiraan dari RBA akan menaikkan 40 basis poin. Tetapi kenyataannya adalah Reserve Bank Australia ataupun RBA itu sendiri langsung menaikkan 50 basis poin untuk suku bunganya menjadi 0,85%. Dan pernyataan dari RBA itu sendiri, mereka akan tetap menaikkan suku bunganya yang bertujuan hanya untuk satu, yaitu menurunkan angka inflasi yang ada di Australia itu sendiri. Seperti itu. Untuk yang ketiga, nah ini akan kita bahas nanti, ada YouTube-nya ya, yaitu di European Central Bank. YouTube-nya nanti kita akan lihat juga. Yang dimana nomor 3 ini ECB akan berhenti membeli obligasi dan akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan Juli, dan akan ada kenaikan selanjutnya tergantung dari data inflasi yang terjadi. Seperti itu. Ini YouTube-nya, link YouTube-nya mungkin nanti akan bisa saya taruh di pojok kanan atas ataupun nanti di kolom deskripsi ya, ataupun nanti teman-teman tinggal ketik aja European Central Bank di YouTube tentang press conference yang terjadi di hari Kamis kemarin ya. Lalu di nomor 5, pertaruhan untuk kenaikan suku bunga ECB sebesar 75 basis poin di bulan September. Nah, ini kita akan lihat juga nanti di videonya. Lalu nomor 6, SNB ataupun Swiss National Bank diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin, yang dimana kalau kita lihat perkiraannya itu jika dinaikkan sebesar 25 basis poin berarti yang sebelumnya minus 0,75%, jika memang ada kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin berarti tingkat suku bunga yang ada di Swiss itu akan naik walaupun masih keadaan minus, itu menjadi minus 50% jika memang seperti itu. Nah, untuk untuk BOE ataupun Bank of England akan menaikkan suku bunganya lagi sebesar 25 basis poin karena inflasi hampir mencapai angka 2 digit, yaitu hampir 10%. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa Bank of England sendiri menjadi satu-satunya bank yang angka inflasinya itu kalau kita lihat hampir mendekati 10%. Kedua baru Amerika, yang ketiga baru Eropa. Nah, karena hampir mendekati 10%, yang dimana itu berarti sudah 20 tahun lebih ke belakang angka inflasi itu sangat jauh, atau bahkan bisa lebih, tahun 19 berapa saya lupa datanya. Jika memang angka inflasi itu mencapai 10%, bahkan bisa sampai lebih, kemungkinan Bank of England akan menaikkan suku bunganya lagi dengan mencapai suku bunga bank yang netral, kemungkinan berada di harga atau di kisaran range 2,5% sampai di 3%. Kalau saya lihatnya seperti itu. Nanti BOE kemungkinan akan bertahan di sana kalau tidak mau terjadi bailout.
untuk di England sendiri seperti itu. Lalu di nomor 8, melonjaknya inflasi US menaikkan taruhan untuk The Fed menaikkan suku bunga lebih tinggi dari 50 basis point. Karena angka inflasi keluar yaitu 8,6% seperti yang tadi sudah teman-teman lihat. Di sini para investor, para anggota The Fed sendiri, bahkan para money maker itu bertaruh bahwa untuk di minggu ini, di hari Kamis dini hari jam 2 itu akan ada kenaikan suku bunga lebih dari 50 basis point. Seperti yang kita tahu bahwa Jerome Powell memang di bulan lalu sepakat untuk menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point untuk 3 bulan, yaitu di bulan Juni, Juli, dan September. Tapi karena angka inflasi yang sangat tinggi melebihi ekspektasi sebesar 8,6%, kemungkinan di hari Kamis nanti kita akan melihat bagaimana aksi daripada Jerome Powell, apakah akan tetap menaikkan suku bunganya sebesar 50 basis point atau pada saat nanti press conference, pada saat press conference itu dilakukan, dan jika ada nada-nada untuk menaikkan suku bunganya menjadi 75 basis point pada saat di bulan Juli, itu kemungkinan harga US dollar pasti akan terbang. Dan semua pair yang berhubungan dengan US dollar, terutama US dollar sebagai counter currency, itu pasti akan mengalami pelemahan. Dimulai dari euro, pound, Aussie, New Zealand, bahkan gold pun mungkin akan bisa mengalami pelemahan jika memang ada isu Jerome Powell akan menaikkan suku bunganya lebih dari 50%. Jika itu terjadi ya, karena mengingat data inflasi sebesar 8,6%. Seperti itu. Jadi kita memang tunggu aja di hari Kamis apa yang akan terjadi nanti. Seperti itu. Nah, di sini kita akan bahas sedikit mengenai ECB Governing Council press conference di tanggal 9 Juni 2022. Nah, di sini teman-teman mungkin bisa lihat nanti linknya di YouTube ya. Ini akan saya kasih sedikit suaranya supaya teman-teman tahu. Second, we undertook a careful review of the conditions which, according to our forward guidance, should be satisfied before we start raising the key ECB interest rates. Nah, di sini ada kata-katanya di menit ke-6 ya. Nah, kita lihat nanti. Jadi, apa yang dilakukan oleh ECB memang semuanya senang. We intend to raise the key ECB interest rates by 25 basis points at our July. Nah, jadi di sini Christine Lagarde sendiri memang bilang bahwa kita akan menaikkan suku bunga, lebih tepatnya ECB akan menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis point di bulan Juli. Di bulan Juli pada saat meeting. Looking further ahead, ya. Nah, kita juga mungkin akan menaikkan suku bunganya. Kita mungkin akan menaikkan suku bunganya lagi di September. Jika data yang diberikan dari inflasi jangka menengah ini, nah, jika jangka menengah inflasi yang diberikan setelah kenaikan suku bunga sebesar 25 basis point itu masih terjadi, bahkan deteriorates, itu tepatnya itu memperburuk ataupun lebih buruk, a larger increment will be appropriate at our September meeting. Nah, ini berarti maksudnya adalah kenaikan yang lebih besar kemungkinan akan terjadi pada saat meeting di bulan September. Jadi bisa dikatakan bahwa di bulan Juli ECB memang menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis point. Tetapi jika nanti sampai di bulan September data dari inflasi itu tidak mengalami penurunan atau bahkan tetap segitu dan bahkan bisa memburuk, karena untuk saat ini inflasi di Eropa kan 8,1.
Jika nanti sampai di bulan September malah menjadi 8,6-8,7%, maka kenaikan suku bunga di bulan September mungkin akan lebih besar dari 25 basis point. Bisa menjadi 50 basis point atau bahkan bisa loncat menjadi 75 basis point, tergantung dari data yang diberikan oleh inflasi itu sendiri. Seperti itu. Itu singkatnya ya. Lebih tepatnya poin penting yang diberikan oleh Christine Lagarde selaku presiden dari ECB itu sendiri. Fullnya mungkin teman-teman bisa nonton sepanjang 55 menit ini. Nah, di sini juga kita akan lihat kalau di sini Fed Rate Monitor Tool di bulan Juni nanti, lebih tepatnya di minggu depan, itu memang orang-orang bertaruh di sini besar masih di 1,25 sampai di 1,5. Ini masih oke, berarti memang kemungkinan memang hanya menaikkan sebesar 50 basis point aja. Nah, nanti di bulan Juli dan September ini, kalau kita lihat, angka dari 2% sampai di 2,5% ini mengalami ambigu, lebih tepatnya sama rata di sini jumlah orang yang memperkirakan akan kenaikan suku bunganya apakah tetap 50 basis point atau bahkan bisa lebih 50 basis point. Seperti itu. Jadi kita tunggu aja nanti di hari Kamis apa yang akan terjadi untuk lebih jelasnya ya. Nah, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa fundamental kita di video kali ini, lebih tepatnya di minggu ini. Jadi di sini bisa saya simpulkan bahwa untuk teman-teman yang trading di pound sterling, lalu di USD dan juga di yen, mungkin lebih tepatnya di sini deh. Mungkin lebih tepatnya teman-teman trading di Inggris dan di GBP dan di USD itu harap berhati-hati di hari Kamis. Apapun yang terjadi, hati-hati di hari Kamis. Mungkin nanti akan saya update mengenai teknikalnya tentang bagaimana chart yang terjadi sebelum daripada yang terjadi antara BOE menaikkan suku bunganya dan The Fed yang akan menaikkan suku bunganya juga. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau yang trading di GBP USD ataupun semua yang pair dengan adanya USD dan pound sterling, untuk hati-hati di hari Kamis karena kemungkinan itu pasti akan mengalami gejolak yang sangat luar biasa. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa fundamental dan kalender ekonomi di minggu ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih sudah like, share, dan subscribe juga. Jika teman-teman ada komentar atau ada pertanyaan seputar analisa fundamental ini, teman-teman langsung ke kolom komentar, nanti kita akan bahas bareng apa sekiranya yang teman-teman tanyakan. Jadi sampai jumpa di analisa fundamental minggu depan. Bye-bye.